Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wahyu Al-Soleha dengan NIM 25050360013. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang disusun dengan pendekatan metode ilmiah yang disajikan dengan menggunakan gaya format tertentu yang sistematis dan baku. Misalnya seperti artikel, jurnal, makalah ilmiah, makalah berdasarkan tugas akademis tertentu, dan lain sebagainya. Karya tulis ilmiah dapat dikatakan sebagai sarana bagi para peneliti untuk saling berbagi hasil temuan mereka dengan komunitas akademis yang lebih luas. Dalam penulisannya, karya tulis ilmiah harus menentukan ketentuan keilmiahan sesuai dengan ranah yang dikuasai sang penulis. Kemudian yaitu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada makalah, tulisan ilmiah singkat sebagai hasil kajian atau penelitian sederhana. Yang kedua, laporan penelitian, hasil kegiatan penelitian lengkap dengan metode dan data. Yang ketiga, skripsi atau tesis, karya ilmiah akademis sebagai sarana kelulusan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu artikel ilmiah atau jurnal, hasil penelitian yang dipublikasikan untuk kalangan ilmiah. Lanjut ke struktur umum. Sistematis penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada halaman judul, yang kedua yaitu abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir dasar pustaka. Tujuan karya tulis ilmiah yaitu sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Yang kedua, untuk memenuhi sebuah tugas dalam menyelesaikan studi, kita dapat melihat penulisan skripsi, tesis, maupun disertai dengan yang lainnya. Yang ketiga, karya ilmiah yang bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah secara seminar atau sejenisnya. Yang keempat, melatih untuk menuang ide dan hasil penelitian dalam suatu karya tulis yang metodologis dan sistematis. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur wawasannya. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, berpikir secara sistematis. Manfaat artikel yang pertama yaitu membuat penulis menjadi lebih berpikir secara sistematis. Hal ini karena untuk membuat suatu karya tulis ilmiah seseorang perlu untuk berpikir sistematis dan terarah. Selain itu, dapat membuat seseorang dapat menyampaikan pendapat atau argumen secara tertib dan teratur. Yang kedua, melatih keterampilan penulis. Seorang penulis dapat lebih mudah memahami tujuan dari penulisan dengan baik. Penulis juga mampu menguasai dan meningkatkan keterampilan menulis yang hendak dicapai, sehingga seseorang dapat terus melatih kemampuan dengan tulis artikel. Yang ketiga, menyampaikan ide dalam menulis. Seseorang penulis dituntut untuk berpikir kreatif dengan menampilkan ide-ide baru dalam karya tulisnya. Salah satu manfaat dari artikel ini yaitu supaya penulis dapat menyampaikan ide dengan mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Oleh karena itu, penulis dapat selalu mempublikasikan karya yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Yang keempat, sarana penerbitan karya tulis ilmiah. Tidak hanya menyampaikan ide kreatif saja, manfaat dari artikel ternyata dapat menjadi suatu sarana yang bisa membantu proses penerbitan pemikiran ilmiah penulis terhadap jurnal ilmiah. Selain itu, membaca juga bisa terbantu dengan karya tulis ilmiah tersebut dalam hal yang berkaitan dengan akademis.